Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok membahas materi tentang efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Nah, langsung saja ke sesi pembahasan. Yang pertama adalah konsep moral Islam dalam sistem distribusi pendapatan. Distribusi merupakan suatu usaha penyaluran barang dan jasa dari konsumen kepada produsen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan kata lain, distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani antara produsen dengan konsumen. Nah, berkat distribusi itu barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi. Nah, distribusi dalam Islam pada hakikatnya mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen dengan tujuan kemaslahatan umat. Nah, pelaku distribusi kini telah menjadi pelaku ekonomi dominan di samping konsumen dan produsen. Nah, kemudian ini ada 4 bagian yang berkaitan dengan distribusi hasil produksi, yaitu yang pertama adalah upah atau gaji untuk para pekerja. Jadi setiap pekerja itu akan mendapatkan upah atau gaji. Kemudian yang kedua adalah keuntungan sebagai imbalan modal yang dipinjam oleh pengelola proyek. Ketiga, sewa tanah yang digunakan untuk melaksanakan proyek itu. Jadi perusahaan menyewa tanah untuk melakukan suatu proyeknya. Keempat adalah bagi para manajer yang mengelola dan mengurus pelaksanaan proyek dan sebagai penanggung jawabnya. Jadi sebagai penanggung jawabnya pada proyek itu adalah bagi para manajer. Nah, kemudian distribusi di atas tidaklah selalu berjalan dengan normal. Nah, terutama untuk upah atau gaji yang diberikan kepada para pekerja. Nah, biasanya tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, atau tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka pikul, yang mereka lakukan gitu. Nah, keuntungan sebagai imbalan modal yang dipinjam oleh pengelola proyek merupakan bunga. Nah, sedangkan bunga di dalam Islam sudah jelas bahwa bunga itu riba atau dilarang, dan termasuk riba itu adalah dosa besar. Nah, untuk laba bagi para manajer yang mengelola dan mengurusi pelaksanaan proyek dan sebagai. Baik, selanjutnya yang kedua, pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu. Pada pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu dapat kita asumsikan pada dua individu yang mengonsumsi dua macam komoditas yang total penawarannya tetap. Dapat dilihat pada di makalah itu, di gambarnya adalah ruang konsumsi untuk masing-masing individu. Titik original atau titik awal konsumsi untuk individu A kita sebut OA, dan untuk individu B kita sebut saja dengan OB. Untuk memperoleh keseimbangan antar individu, maka kita gabungkan kedua ruang konsumsi tersebut. Caranya bagaimana? Dengan memutar ruang individu 2 hingga 1800, maka kita akan mendapatkan sebuah kotak yang berisikan ruang konsumsi untuk kedua individu. Yang tidak mengubah titik letak origin, maka kita melihatlah bahwa titik original individu 2 terletak sebelah pojok kanan di atas di makalah itu. Artinya bila tingkat konsumsi semakin jauh dari titik origin, baik OA maupun OB, maka semakin tinggi tingkat kepuasan konsumsi. Kita asumsikan ada dua komoditi yang konsumsi oleh individu A dan B, yaitu beras dan gandum. Jumlah konsumsi untuk beras diilustrasikan dengan garis horizontal X dan gandum dengan garis vertikal Y. A dan B adalah sama dengan total penawaran beras X.
Demikian pula untuk konsumsi gandum. Dalam literatur kontemporer, kotak dari ruang konsumsi untuk menganalisis pertukaran dua komoditi dari kedua individu tersebut disebut dengan Edgeworth box. Dan pada gambar di makalah itu, ruang box yang mengilustrasikan kombinasi konsumsi kedua konsumen yang telah dilengkapi dengan kurva indiferensial. Perhatikan bahwa 1C untuk individu A diberi tanda 1CA, sedangkan untuk individu B diberi tanda 1CB. Walau A1A berwujud cekung dan 1C berwujud cembung, namun kedua kurva tersebut mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen. Pada kurva kepuasan inilah antara konsumsi B dan A akan memperoleh tingkat yang paling optimal, yaitu titik E. Nah, di titik E inilah tingkat Pareto optimal tercapai. Begitu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Intan. Yang selanjutnya adalah efisiensi dan keadilan. Efisiensi adalah perbandingan antara input dan output, di mana input digunakan setempat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Para ekonomi konvensional berbeda pendapat tentang distribusi yang adil, yaitu ada tiga perbedaan. Yang pertama, konsep egalitarian, barang yang diterima pada setiap orang dalam kelompok masyarakat jumlahnya sama. Yang kedua, konsep Rawlsian. Yang ketiga, konsep utilitarian. Yang keempat adalah konsep market oriented. Yang selanjutnya adalah dampak distribusi pendapatan dalam Islam. Menurut Sudarsono dalam buku Konsep Ekonomi Islam, distribusi pendapatan merupakan bagian yang penting dalam membentuk kesejahteraan. Ada 4, yaitu dalam konsep Islam, perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dan bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, seorang muslim akan menghindari praktek distribusi menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat. Yang ketiga, yaitu bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok. Dan yang terakhir, yaitu memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.